Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Siti Jamila, praktisi talent mapping, akan membahas tentang bakat learner. Jika di video sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sempat menyimak begitu ya, beberapa bakat yang sudah saya bahas, dan bakat learner ini masih di wilayah thinking talent juga. Kedepan kita akan membahas apa itu bakat learner, kemudian yang kedua, apa kekuatan dari orang-orang yang memiliki bakat learner, apa kebutuhan mendasar yang harus semestinya dipenuhi oleh orang yang memiliki bakat learner, kemudian apa saja yang perlu diantisipasi, lalu bagaimana cara mengembangkan bakat learner yang ada dalam diri seseorang agar semakin produktif dalam aktivitas-aktivitas yang dijalani. Kemudian kombinasi bakat apa saja yang nantinya akan mensupport seseorang yang memiliki bakat learner ini agar semakin baik ke depannya, semakin produktif, semakin performanya semakin baik dan memberikan manfaat seluas-luasnya juga bagi banyak orang. Begitu. Pertama kita kembali pada awal bahasan, apa sih bakat learner itu? Bakat learner itu adalah jika seorang pribadi memilikinya, maka yang paling terlihat adalah dia akan sangat bersemangat dalam hal belajar. Jadi secara deskriptif, orang yang memiliki bakat learner ini adalah seorang pribadi yang selalu bergairah dalam belajar gitu. Dia sangat menikmati proses belajar itu sendiri, tidak hanya hasilnya, tidak hanya output yang dihasilkan, tapi justru dia enjoy dari proses belajar itu sendiri. Sehingga kata yang simple yang sering kita dengar bahwa orang yang memiliki bakat learner ini adalah seorang pembelajar. Jika Anda adalah salah satu yang merasakan itu, merasa bahwa selalu punya energi untuk belajar, senang mempelajari sesuatu, mengakuisisi ilmu pengetahuan, jangan-jangan Anda adalah salah satu orang yang memiliki bakat learner itu yang kita bahas kali ini. Core strength dari orang yang memiliki bakat learner ini adalah memang mengakuisisi ilmu pengetahuan, sehingga dia selalu berhasrat untuk belajar, selalu senang mempelajari hal-hal baru. Bagi dia proses belajar itu bukan hambatan, sehingga justru ketika dia tidak mempelajari sesuatu, dia akan mencari akses untuk bagaimana belajar gitu ya. Dia akan mengikuti kelas, mungkin apalagi di masa pandemi banyak sekali kelas dan itu relatif lebih terjangkau dibanding offline. Kemudian jika dia senang membaca, maka dia bukan tidak mungkin dia banyak koleksi buku itu dalam rangka memuaskan hasrat belajarnya itu tadi. Lalu hal-hal yang perlu diantisipasi oleh orang yang memiliki bakat learner ini adalah seringkali karena hasrat belajarnya yang sangat tinggi gitu ya, yang cukup besar, dia seringkali terserap pada satu proses belajar yang barangkali nantinya itu tidak terlalu dibutuhkan bagi dia, mungkin tidak dibanding proses dan waktu yang dihabiskan, mungkin tidak memberikan banyak kemanfaatan dari apa yang dia pelajari, sehingga orang yang memiliki bakat learner ini harus secara sadar dia punya target ya, atau paling tidak ada klasifikasi bidang apa saja yang dia perlu
pelajari, perlu dia perlu dia lakukan proses belajar itu sendiri agar manfaatnya maksimal nantinya, begitu. Kemudian hal yang kedua juga yang perlu diantisipasi oleh orang yang memiliki bakat learner ini, teman-teman, cenderung mudah merasa bosan karena yang dia inginkan itu adalah belajar sesuatu yang baru. Tentu bagi banyak orang mungkin justru tidak nyaman untuk mempelajari sesuatu yang baru karena itu kan artinya ada sebuah perubahan. Tapi bagi orang yang memiliki bakat learner ini, dia justru senang ketika ada hal-hal baru. Misalnya dia konsen di bidang teknologi, dia selalu termotivasi untuk mempelajari fitur-fitur baru, kemudian teknologi baru, dan bagi dia itu bukan hambatan, justru itu sesuatu yang menyenangkan. Kemudian kebutuhan ya, bicara kebutuhan ya, orang yang memiliki bakat learner ini dia membutuhkan akses belajar itu tadi. Mungkin dia butuh referensi buku ya, sumber pengetahuan bisa melalui buku-buku, bisa melalui internet, bisa melalui kelas begitu, dan masih banyak lagi sebetulnya kalau memang itu bagi seseorang yang memiliki bakat learner selalu ketemu aja gitu proses belajar itu, kelas-kelas dan sebagainya, akses itu sangat banyak. Kemudian bagaimana cara mengembangkan yang bakat learner ini? Pertama, dia terlibat aktif dalam penelitian, pengembangan satu produk kalau dia memang konsen di bisnis, kemudian mempelajari cara-cara yang lebih efektif dalam menjalankan proses belajar. Jadi bagi orang yang memiliki bakat learner penting sekali untuk mempelajari bagaimana sih cara belajar itu sendiri yang kita sebut dengan meta learning ya. Mempelajari bagaimana cara belajar agar proses belajar itu menjadi efektif. Kemudian akan seperti apa jika bakat learner ini berkombinasi dengan bakat-bakat yang lain? Nah, orang yang memiliki bakat learner, teman-teman, dia juga jika dia memiliki bakat input analytical misalnya, maka dia berpotensi sangat baik kalau kemungkinan dia akan menjalani aktivitas explorer begitu maksudnya. Kemudian ada juga aktivitas atau profesi sebagai edukator. Edukator ini bisa guru ya, guru formal, informal, bisa juga coach, bisa trainer dan sebagainya. Yang jelas aktivitas mengajar begitu ya, mendidik. Nah, ini jika bakat learner ini berkombinasi dengan bakat developer, yaitu senang memajukan orang lain, senang melihat orang maju, mengembangkan orang lain begitu, potensi orang lain gitu. Lalu berkombinasi lagi dengan bakat communication. Jadi seseorang yang memiliki bakat learner didukung oleh bakat developer, bakat communication, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, maka dia sangat baik dalam aktivitas mengajar, educating ya, baik itu berupa mentor, guru formal, informal, dan sebagainya. Kemudian selain itu dia juga seorang yang memiliki bakat learner jika berkombinasi dengan bakat restorer ini jika seseorang yang memiliki bakat learner ini memiliki bakat analytical yang kuat, kemudian ada restoratif juga yang mendukung, maka dia bisa menjadi seseorang yang memiliki kemampuan problem solver gitu ya. Karena minat belajarnya yang tinggi, selalu ingin mempelajari sesuatu, misalnya mengupdate dan sebagainya, mengupgrade dirinya. Kemudian, apakah orang yang memiliki bakat learner, apa sih perbedaan orang yang memiliki bakat learner sama yang tidak memiliki bakat learner? Apakah
orang yang tidak memiliki bakat learner itu juga itu tidak belajar gitu, tidak punya minat belajar. Sebenarnya nggak juga. Orang yang tidak memiliki bakat learner pun bisa belajar juga, bisa juga punya minat belajar. Hanya saja perbedaannya orang yang memiliki bakat learner itu memang senang sekali dengan prosesnya begitu, sehingga soal hasil itu nomor sekian gitu. Tapi bagi orang yang mungkin tidak memiliki bakat learner itu akan terfokus pada hasil, pada output yang dihasilkan dari proses belajarnya, sehingga akan sangat berbeda di prosesnya. Kalau orang memiliki bakat learner, kalau dia merasa ada hambatan, ada kesulitan di tengah proses belajarnya, ya it's okay gitu, dia enjoy aja, mungkin tidak stres, mungkin ya tidak merasa itu sangat hal yang sangat menyita pikirannya. Tapi bagi orang yang bakat learnernya mungkin tidak dominan begitu, bisa jadi dia merasa itu satu hambatan gitu, karena dia fokus pada hasilnya. Kemudian bagaimana jika bakat learner ini lemah? Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu disiasati ya. Yang pertama, kalau memang lemah, dia mestinya berkolaborasi dengan orang yang memiliki bakat learner, terutama jika misalnya dia ada di profesi-profesi yang mungkin sangat membutuhkan bakat ini ya, senang mempelajari hal-hal baru. Misalnya dia ada di produksi, dia orang yang ada di wilayah produksi itu, dia kan perlu mempelajari hal-hal di luar produknya agar produknya itu tidak out of date, atau misalnya terus meng-upgrade. Misalnya katakanlah teknologi itu selalu ada fitur baru dan sebagainya, nah itu dibutuhkan bakat learner. Dan jika dia memang lemah, ya harus membangun kolaborasi dengan orang yang memiliki bakat kuat di learner ini, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penjelasan bakat learner. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman memiliki komentar, ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di channel ini. Saya Siti Jamilah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menyimak. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.